Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas pendidikan biologi E yang beranggotakan saya sendiri Nirwana T selaku ketua kelompok sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Muhammad Abdul Hayat Dardi selaku pemateri kedua. Kemudian Lisna selaku pemateri ketiga, Cinta Ulfa selaku pemateri keempat, dan Siti Jumbrani M selaku pemateri kelima atau terakhir. Nah, adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai High Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu HOTS. Jadi, HOTS atau High Order Thinking Skills merupakan kemampuan berpikir yang mengujikan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam artian, tidak hanya mengujikan pada aspek ingatan atau hafalan saja, namun menguji sampai pada aspek analisis, sintesis, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa HOTS atau High Order Thinking Skills atau berpikir tingkat tinggi adalah suatu pencapaian kemampuan berpikir menuju kepada pemikiran yang lebih tinggi tingkatannya. Maksud dari pemikiran yang lebih tinggi tingkatannya tersebut adalah pemikiran yang lebih dari sekedar pengulangan fakta-fakta. Berikut merupakan gambar tingkat kognitif pada taksonomi Bloom revisi. Pada gambar tersebut meliputi proses C4 dan C5 sebagai berpikir kritis, sedangkan C6 bagian dari kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan proses berpikir kritis dan kreatif digunakan untuk memecahkan masalah atau mencipta solusi untuk menetapkan keputusan. Ketiga proses kognitif tersebut tergerak ketika menemukan permasalahan baru yang kesuksesan kemampuan berpikir tingkat tinggi terdapat pada keberhasilan seseorang dalam menggerakkan ketiga proses berpikir tersebut. Selanjutnya, pembelajaran HOTS. HOTS dalam pembelajaran bukan berperan sebagai sebuah metode pembelajaran, tetapi HOTS di sini dimaksudkan pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik untuk berpikir HOTS, seperti kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, mengidentifikasi suatu pelajaran atau soal-soal dalam pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran yang berbasis HOTS, di sini guru juga harus menguasai dan paham tentang pembelajaran HOTS itu seperti apa. Guru juga harus mendesain dan mempunyai gambaran metode yang cocok untuk mengembangkan pembelajaran HOTS sesuai dengan peserta didik yang akan dihadapi, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan begini, peserta didik akan terbiasa berpikir HOTS. Selanjutnya yaitu karakteristik dari HOTS. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, berpikir tingkat tinggi bersifat non-algoritmik, yang berarti jalan menuju tindakan tidak dapat sepenuhnya ditentukan terlebih dahulu atau tidak dapat dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, berpikir tingkat tinggi cenderung rumit atau kompleks. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi itu membutuhkan usaha yang keras. Terdapat banyak pekerjaan mental yang terlibat dalam jenis elaborasi dan penilaian yang diperlukan. Yang keempat, berpikir tingkat tinggi sering menghasilkan multi solusi. Setiap solusi lebih memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukan solusi yang berbeda-beda. Dan yang kelima, berpikir tingkat tinggi melibatkan penilaian dan interpretasi yang bervariasi. Nah, adapun contoh soal HOTS yaitu mengapa nyamuk bisa terbang lurus, belok, atau bertahan di udara. Lalu, mengapa burung yang juga bisa terbang bisa memiliki kecepatan yang lebih tinggi? Nah, soal HOTS yang semacam inilah bisa dijawab melalui ilmu matematika ataupun fisika. Terlihat bahwa tidak hanya sekedar menjawab soal dengan menghafal rumus, namun perlu juga untuk memahami konsep dari materinya. Apa sih tujuan model HOTS? Tujuan dari soal model HOTS ini adalah untuk mendorong para siswa atau calon mahasiswa untuk melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. HOTS merupakan salah satu tuntunan keterampilan dalam pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif,
kolaboratif, dan komunikatif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk peserta didik dengan pemikiran tingkat tinggi, yaitu yang pertama, berpikir kreatif. Menurut Darwin, kreativitas dapat didefinisikan sebagai proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan menyusun kembali elemen tersebut. Keterampilan berpikir kreatif setiap orang berbeda-beda, tergantung bagaimana orang tersebut dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, berpikir kritis. Menurut Halpern, bahwa berpikir kritis terkait dengan penggunaan keterampilan kognitif atau strategi yang meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh dampak yang diinginkan. Noren Vision mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah proses untuk menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, problem solving. Garofalo dan Lester menyatakan bahwa problem solving adalah proses yang mencakup visualisasi, sosiasi, abstraksi, pemahaman, manipulasi, bernalar, analisis, sintesis, dan generalisasi, yang masing-masing harus diatur dan dikoordinasikan. Dalam model penyelesaian masalah, ada 3 komponen penting yang harus diketahui, antara lain yaitu struktur pengetahuan, fungsi kognitif, dan keyakinan diri. Yang ketiganya ini sangat berkaitan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai prosedur yang tepat. Selanjutnya yaitu indikator HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis. Dalam proses menganalisis terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi untuk menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Yang kedua yaitu mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Dalam proses mengevaluasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Yang kedua yaitu membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Yang terakhir yaitu menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu mengkreasi. Dalam proses mengkreasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian mengenali bagaimana dan apa sih itu HOTS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.